Terus saya kasih materi baru kan? Iya, Pak. Nah, gimana sampai nomor 4 itu nggak ada masalah kan? Overstack itu? Halo? Kok yang jawab cuma Nisa aja sendirian sama Kori? Korinya hilang lagi. Halo? Gimana, ada kendala nggak? Ada kendala nggak, Nisa? Ini sih Pak, paling masih bingung yang kenapa dapat kayak lendutan 2 sama lendutan 3-nya gitu Pak. Yang mana ini? Yang nomor 4 apa yang mana? Yang nomor 4 Pak. Nomor 4. Nah, kenapa? Kan itu bebannya ada 3. Overstack-nya dipindah ke titik B. Ya kan? Iya Pak. Terus kan bebannya jadi sekarang ada 3. Yaitu beban terbagi merata di bentang yang 5 meter. Ya. Kemudian beban terpusat di R2 itu yang dipindah ke titik B, dan beban jaraknya 1 itu. Ya. Hanya ada 3, deltanya tentu ada 3 kan untuk cara 1. Ya. Iya Pak. Nah, terus apa lagi? Itu berarti kalau misalnya jaraknya 4 gitu, berarti nanti R2-nya kali 2 gitu Pak. Ya, kalau overstack-nya panjangnya 4 ya kali 2, karena kan itu ada di tengah-tengah. Kebetulan itu kan jaraknya 2 kan? Ya, berada di tengah-tengah dia. Resultan beban terbagi merata. Gitu. Ya. Iya Pak. Oke. Terus ada lagi pertanyaan lain? Nisa, enak nggak ngajar gini kalau saya nggak ada kameranya gitu? Enak nggak? Nis? Kenapa Saya Pak? tanya sama Nisa. Kalau saya ngajar cuma suara aja, enak nggak? Enggak Pak. Nggak enak kan ya? Temenmu itu pada off cam semua, jadi mendingan nggak usah kuliah. Ya, kalau off cam mendingan nggak usah kuliah. Nah, ya nggak enak. Nah, temenmu tadi banyak yang izin nggak pakai off cam, mendingan apa aja, nggak usah ikut kuliah hari ini gitu. Karena enak. Alasannya adalah jaringan lah, tinggal di kota jaringan. Aduh, ya, mendingan izin apa gimana, kan enak jadinya. Saya nggak bisa lihat wajahmu. Kok pada izin pada off cam kenapa? Gitu. Lagi di jalan Pak. Nah, memang waktunya kuliah kamu di jalan. Pikir dong, kamu udah mahasiswa bro. Aduh, ada aja alasannya di jalan lah. Masuk akal nggak ini? Mahasiswa zaman sekarang bro. Di jalan, waktunya kuliah duduk manis. Atau di kelas kan gitu. Kalau offline kan di kelas. Itu loh. Ya. Jelas itu ya. Bagaimana, ada pertanyaan nggak yang lainnya? Mengenai soal yang nomor 4 kemarin. Yang belum jelas. Saya nggak apa-apa, Anda nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa. Bahkan kalau memang nggak mau kuliah, nggak apa-apa. Bikin pernyataan, saya nggak mau kuliah dengan Pak Ganif, ganti dosennya gitu. Senang
Apalagi Anda record nih, sampaikan ke kajur Anda ya, atau ke kaprodi Anda, silahkan. Siapa PJJ? Ketua kelas apa ini? Alan, Pak. Michael Alan. Michael Alan ada belum ya? Baru 18, 17 ini yang hadir. Alan mana Alan? Belum nongol. Absen itu udah dijalankan belum itu? Learning. Masa diingatin terus sih jadi mahasiswa? Aduh, benar-benar ini anak-anak. Oke, ada pertanyaan nggak? Hadir baru 13. Izin 1, berarti 14. Yang lainnya belum absen. Oke, bagaimana? Mau lanjut nggak? Yang tadi izin nggak pakai off cam itu silahkan aja keluar aja dari Zoom. Ya. Alasannya nggak masuk akal, soalnya di jalan lah, jadwalnya kuliah lah. Ayo, siapa tadi yang minta izin? Nggak pakai kamera, silahkan keluar, nggak apa-apa. Saya juga senang kok. Ya. Oke, saya lanjut. Kalau mau, Anda masih mau lanjut nggak? Masih? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Ada pertanyaan nggak? Diagramnya udah ada belum hasilnya? Nomor 4, mana ada pertanyaan nggak? Bisa dilanjut nggak ke metode baru? Real group sampai mana ini? Oh iya, analisa NKM-nya yang belum ya? Nomor 4, analisa NKM-nya, diagram NKM-nya udah belum? Siapa yang udah bisa nunjukkan? Belum saya lanjut ke metode Clapeyron. Bisa di-share nggak? Diagramnya udah belum? Belum ada dari oh udah ya? Iya, Pak. Berarti bisa lanjut ya kita ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Anda baca itu yang sudah saya capture itu kemarin di WA Group. Ya, ada asumsi di situ, ada 3 asumsinya. Yang pertama, deformasi akibat gaya lintang diabaikan, kemudian perpanjangan, perpendekan juga diabaikan akibat gaya dalam normal ya. Kemudian sudut pertemuan pada join atau titik hubung elemen tidak akan berubah selama pembebanan ya. Maksudnya gini. Nah ini, kalau Anda lihat di sini, ini yang disebut titik hubung ini. Jadi kalau ini balok menerus, ya, A, B, C, D, B, C, D ini adalah titik hubung ya, titik hubung. Misalnya titik B, join B menghubungkan elemen BA dan BC. Nah, ini akan tetap lurus dia. Ya, batangnya akan tetap lurus. Jadi 180 derajat, walaupun dia berdeformasi ya, joinnya berputar-putar begini. Itu yang dimaksud asumsi yang ketiga itu ya. Ini tidak berubah bentuk. Kemudian kalau pada portal, ini titik hubung elemen, yaitu titik join 1 disebut, ini ada A, B, C,
ABC adalah titik join peretakan, sedangkan join 1 adalah titik hubung elemen, ya, menghubungkan elemen 1A, 1B, dan 1C. Nah, sudut yang dibentuk oleh dua elemen ini, misalnya elemen 1A dan 1B, ini membentuk sudut 90 derajat. Walaupun titik ini berputar, ya, sudut elemennya adalah tetap 90 derajat, ya. Kemudian kalau misalnya elemen 1A dengan 1C, ini sudutnya tetap 180 derajat. Itu yang dimaksud, ya. Jelas itu, ya? Jadi yang asumsi ketiga itu adalah sudut putar, sudut titik hubung tidak berubah bentuk selama pembebanan. Itu maksudnya, ya. Kemudian ada persyaratan itu yang pertama adalah apa? Di situ dinyatakan apa? Momennya, arah putaran momen, arahnya atau membelakangi tumpuan, gitu kan yang pertama. Ya. Kemudian arahnya meniadakan sudut putar yang diakibatkan oleh beban. Ya, itu Anda baca itu, ya kan? Jadi kalau di contohnya itu, ini saya share. Sebentar. Nah ini, Anda lihat ini, MAB, ya, membelakangi tumpuan, MBA membelakangi tumpuan, ya. Kalau Anda lihat gambarnya itu untuk balok menerus itu, ya. Kemudian arahnya meniadakan putaran sudut yang diakibatkan oleh beban. Jadi kalau Anda lihat ini, saya kembali lagi ke sini ke kertas. Nah ini. Jadi metode Clapeyron adalah pengembangan cara dua metode consistent deformation, ya. Ingat itu, ya. Jadi apa tadi? Metode Clapeyron adalah pengembangan cara dua metode consistent deformation. Yaitu pakai apa? Cara dua itu pakai apa? Putaran sudut, Pak. Simple beam yang diperhatikan adalah putaran sudutnya, ya. Itu. Nah, ini jadi dianggap simple beam ini. Elemennya dianggap simple beam, akibat beban F, dia akan berotasi di titik A seperti ini, putaran sudutnya. Di titik B, putarannya adalah berlawanan arah jarum jam, ini searah jarum jam. Ya. Nah, kemudian karena terjadi putaran sudut di sini, putaran sudut harus 0. Maka diberikan momen MAB itu, ya. Arahnya adalah mengembalikan sudut putar kembali ke posisi awal, posisi 0. Nah ini arahnya itu. Ya. Persyaratan pertama, pernyataan persyaratan pertama itu adalah membelakangi tumpuan, arahnya meniadakan sudut putar yang diakibatkan oleh beban, ya. Gitu, ya. Jelas, ya? Ini. Kalau yang kiri berlawanan arah jarum jam, yang kanan searah jarum jam, ya. Oke? Jelas itu, ya? Ada pertanyaan? Maka saya kembali ke share screen-nya tadi ini. Nah ini. Anda lihat itu MAB, MBA, MBC, MCB, itu Anda lihat, ya. Ini MAB, MBA. Jadi yang sebelah kiri berlawanan arah jarum jam, yang sebelah kanan searah. Ini sebelah kiri, MBC itu sebelah kiri, MCB sebelah kanan, ya. MCD sebelah kiri berlawanan, MDC sebelah kanan, searah. Ya. MDE berlawanan, ya. Ini overstack, ya. Ini keadaan khusus ini. Mirip tadi yang di soal nomor 4 ini. Jadi kalau kondisi kayak gini, ini momennya diketahui, ya, bisa dihitung. Jelas, ya, kalau ada overstack selalu momennya bisa diketahui atau bisa dihitung, ya. Jadi buat catatan Anda, kalau nanti lihat soal ada overstack, berarti momennya itu diketahui atau bisa dihitung, ya.
tidak dicari. Jelas itu ya? Kemudian persyaratan kedua apa? Paham nggak ini persyaratan pertama? Penentuan arah momen. Ya. Ini tadi berlawanan sebelah kiri, searah sebelah kanan untuk balok menerus ya. Paham ya ini? Untuk persyaratan pertama itu? Ada pertanyaan? Paham nggak ini? Insya Allah paham, Pak. Ya, sebelah kiri searah, sebelah kanan, sebelah kiri berlawanan, sorry, sebelah kanan searah ya, searah jarum jam ya. Oke, saya masuk yang kedua, persyaratan kedua. Pada setiap join atau titik hubung elemen, yang disebut titik hubung elemen adalah titik B, C, dan D. Berlaku apa? Sigma momen I, indeksnya adalah indeks tinjauan ya, sama dengan 0. Jadi kalau Anda lihat di sini, titik hubungnya apa? Titik hubung B, C, dan D di sini. Ya. Oke, kita lihat sama-sama ini. MBA searah jarum jam, berarti positif ya. Lihat titik B di sini, Anda lihat di sini. Ada catatan di sini. Lihat titik B, sigma momen di B sama dengan 0. MBA searah jarum jam, MBC berlawanan arah jarum jam, minus. Maka ditulisnya ini. Ya. MBA min MBC sama dengan 0. Jelas itu ya? Maka kesimpulannya apa? Oh, berarti MBA sama dengan MBC ya. Nilainya sama kan? Yang satu searah, yang satu berlawanan kan? Gitu. Saling meniadakan kan? Jumlahnya sama dengan 0 kan? Ini dilihat dari pernyataan ini. Maka kalau nilainya sama, sebaiknya saya ganti dengan sebuah nama. Yaitu satu namanya apa? MB. Ya. Jadi di sini, di titik B, saya ganti dengan nama MB. MAB ini diganti dengan MA karena sendirian dia. Jepit ya. Jelas itu? MC ini merubah dari MCB dengan MCD. Karena berlaku sigma momen di titik yang ditinjau sama dengan 0. Atau sigma momen di C sama dengan 0. Ya. MD itu menggantikan MDC sama dengan MDE. Ya. Jadi dari sini ada berapa momen yang dicari? Kalau Anda lihat ini MA, MB, MC, MD. Berapa momen yang dicari? 4. 4. 4 apa 3? Ya, sudah ketahuan tadi apa yang saya kasih tahu tadi? MA, Pak. Yang sudah ketahuan, yang diketahui nilainya mana? Tadi saya ngomong nggak didengar ya. Yang overstack ini bisa dihitung. Ya. Dengar nggak tadi saya ngomong? Bahwa untuk momen yang beban yang ada overstack, maka momennya bisa diketahui atau dihitung. Yaitu beban daripada ini. Overstack-nya ini. Ya. Jadi yang belum tahu apa nilai apa? MA, MB, MC. Nah, ini yang dicari. Ya. Jadi MD itu diketahui atau bisa dihitung daripada beban overstack-nya ini. Paham ini untuk balok menerus? Paham ya? Untuk 3 momen tersebut. Oke. Kemudian saya ingin menerangkan yang portal ini. Contoh yang di bawah ini. Yang nomor 2 ini. Momennya ada berapa yang dicari? Atau saya sebelum lanjut ke sini, saya kembali ke soal yang kemarin. Sebentar. Nomor 1 ini. Waktu contoh perhitungan yang pertama. Waktu metode consistent deformation. Ya, cara 2 yang dicari adalah momen A-nya kan? Ya. Maka 1 yang dicari MA. Ya kan? MA ya, yang dicari ya.
Kemudian yang berikutnya berarti yang soal Anda. Ini latihan Anda yang dicari apa dengan cara 2? Nilai MA-nya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nomor 2 apa yang dicari? MA dan MB. Nah, 2 ini momennya. Ya, MA dan MB. Nomor 3, jepit-jepit, MA dan MB juga. Iya, Pak. Yang nomor 4 apa yang dicari? Pakai cara 2 kemarin. MA, Pak. MA. Momen di B-nya diketahui kan? Iya. Nah, ini bisa dihitung kan itu kemarin. Ya. Iya. Jadi yang dicari 1, MA. MB-nya diketahui atau bisa dihitung. Jelas ya ini untuk balok ya? Oke. Sekarang saya kembali lagi ke nomor portal itu ya. Nah ini portal Anda. Momen yang dicari berapa? Ini A1C ini adalah balok ya. 1B adalah kolom atau tiang. Maka tadi sesuai dengan aturan balok tadi adalah sebelah kiri ya berlawanan, sebelah kanan searah kan. Elemen per elemen ya. Tetapi kalau tumpuan luarnya adalah sendi atau roll, dia tidak ada momen. Kecuali tumpuan apa? Jepit. Ini Anda lihat ini. Kalau tumpuan jepit ada momen, tapi tumpuan roll dan sendi ini tidak ada momen. Di bawah ini Anda lihat tumpuan jepit. Ada momen ya. Penentuan arah yang balok sama dengan yang di atasnya ini. Ya, penentuan arah putarannya. Aduh, di restart. Oke, kita tunggu di restart dulu ya. Iya, Pak. Sudah. Kemarin mah lancar kemarin mah. Iya. Saya kemarin Substitusi dan eliminasi. Jelas itu ya? Hasilnya sama dengan consistent deformation, maka nanti dapat MA dan MB-nya dengan substitusi eliminasi ini. MA adalah FL per 8, MB sama dengan FL per 8, ini arah putaran sudut, arah momennya. Yang MA-nya berlawanan, yang MB-nya searah. Ya, hasilnya positif semua. Dilanjutkan mencari apa? Setelah dapat MA, MB, dicari apa? VA, PB, HA, dan HB-nya 0. Ya. Jelas itu ya? Kemudian yang soal yang berikutnya adalah jepit-jepit juga untuk beban terbagi merata ya. Nomor 3 tadi. Nanti Anda coba lagi untuk nomor 3 dan nomor 4-nya ya. Sama itu ya. Jadi yang nomor 3-nya adalah nomor yang bebannya ini diganti dengan beban terbagi merata ini. Ya. F-nya di titik merata yang dicari MA dan MB. Pokoknya juga 2. Di titik A, cuman F-nya diganti dengan beban terbagi merata apa? Putaran sudut beban berapa? QL pangkat 3 per 24 EI ini diganti. Karena bebannya diganti dengan beban terbagi merata ya. Jelas itu ya? Kemudian di sini juga diganti pada tinjauan B, ini diganti QL pangkat 4 EI. Ya. QL kuadrat per QL pangkat 3 per 24 EI ya. Karena ini bebannya kan F tadi, diganti dengan beban terbagi merata ya. F-nya dengan beban merata yaitu QL pangkat 3 per 24 EI. Jelas nanti substitusi dan MB-nya
Ya adalah apa? Kalau lihat catur berat per berapa itu? Untuk beban terbagi merata. 12. Lihat kemarin per 12 ya, IL kuadrat 12. Demikian juga untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu apa? Yang dicari kan hanya MA ini. Maka tinjauannya di titik A. MA sama dengan apa? Tinjauan A, maka tinjauan di titik A, theta A beban sama dengan dua nih, MA dan MB. MB-nya cuma diketahui nilainya ini. Ya. Ini. M-nya diketahui ini. MB-nya ya. Jadi nulisnya gimana? Karena hanya ada satu yang dicari, theta A beban, karena tinjaunya cuma satu nih, tinjau di titik A. Jadi nulisnya gimana? Theta A beban sama dengan theta A momen. Nah, bebannya ada berapa sekarang? Anda lihat ini. Ada, break. Beban akibat Q, beban akibat R, dan akibat 2 ya. Kan ada kelas lain saya makanya. Jadi jangan lupa kalau butiran halus adalah air peranannya. Siapa tuh yang masih ngajar? Sorry. Kok belum ditutup? Saking semangatnya Aneh ya, Bella ya? aja. Terlalu semangat itu. Iya, maaf Bapak dan Ibu semua. Sampai mana kita tadi? Oh ini ya, nomor 4 ya. Iya, Pak. Nomor 4 itu jadi ditulisnya karena yang dinilai apa yang dicari adalah momen A. Kemudian dari soal ini momen B-nya diketahui yaitu sama dengan apa? R2 kalikan jaraknya 1 ini ya. Karena sudah diketahui kan. Ini kan soalnya adalah tadi soalnya ini yang dicari MA, MB diketahui tadi kan. Ada 2 momen. MB diketahui, maka yang dicari cuma momen A. Maka ditinjau titik A. Maka ditulisnya apa? Tinjau titik A, theta A beban sama dengan theta A momen. Bebannya ada apa? Hanya ada 2. Yaitu apa? Beban terbagi merata dan beban R. Ya. Ini simple beam dengan beban terbagi merata, rumusnya apa? IL pangkat 3 per 24 EI. Ya. Kemudian akibat ini, R, resultan keduanya, ini, ya, terjadi nggak putaran sudut kalau di simple beam? Dia bekerja di join. Nilainya 0 kan? Karena tidak ada putaran sudutnya, batangnya tetap lurus, langsung diterima oleh tumpuan. Jadi hanya ada QL pangkat 3 per 24 EI sama dengan apa? MA kali L akibat momen ya sekarang, sama dengan akibat momen MA kali L, L-nya ini 5, per 3 EI. Kemudian M-nya ini tadi 40, kali L per 6 EI, karena yang ditinjau titik A ini jauh kan, bagi 6. Nanti hasilnya MA sama dengan berapa itu? 24,5 ya. 42,5 nanti kalau gitu. Jadi saya bantu tuliskan di sini. Anda capture aja. Jadi yang untuk nomor terakhir itu theta A beban sama dengan theta A momen, yaitu QL pangkat 3 per 24 EI ditambah 0. Kenapa 0? Karena R resultannya tadi di titik B tidak menghasilkan putaran sudut ya. Sama dengan apa? MA kalikan L per 3 EI tambah MB-nya itu kali L per 6 EI. Nanti bla 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 kalau Anda hitung, maka MA keluar adalah 42,5 kilonewton meter, arahnya berlawanan arah jarum jam. Ini kelihatan di layar Anda?
Jadi ini akibat Q, ini akibat R ya, yang tidak ada putaran sudutnya. Kemudian ini akibat momen A, kali L per 3 EI, MB kali L, MB-nya tadi diketahui yaitu berapa tadi? 40 kN meter ya, dibagi 6 EI. Maka kalau dihitung MA keluar nanti hasilnya 42,5, sesuai dengan asumsi berlawanan arah jarum jam. Silakan coba nanti Anda cek. Jelas ya, jadi soal-soal konsisten deformation tadi ternyata bisa diselesaikan dengan cara Clapeyron ya. Ya karena apa? Basicnya memang cara 2 konsisten deformation, tentunya ini bisa diselesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang balok menerus ya. Artinya balok lebih dari satu bentang ya. Di sini saya akan berikan contoh yang 2 bentang. Dua bentang. Coba. Nah ini. Kelihatan di layar Anda? Jadi ada 2 bentang, L1-nya 4 meter, L2-nya 6 meter, kekakuannya EI ya. Dibebani dengan Q sebesar berapa ini? 20 kN per meter. Pertanyaan biasa standar ya. Tentukan reaksi peretakan, yaitu apa? Dicari VA, VB, VC, dan HB. Karena ini sendi ya. Sendi ini roll dengan roll. Itu pertanyaannya. Ini sudah ada angkanya, nanti Anda cek. Jadi, sudah dicatat belum soalnya? Jadi, balok ABC, L1-nya 4 meter, L2-nya 6 meter. Ya, jadi ada 2 bentang ini. Oke. Sekarang saya tanya, ada berapa momen yang tidak dicari di soal ini? Kan diselesaikan dulu persamaan momennya ya, baru kita baru bisa mencari reaksi peretakannya. Nah, pertanyaan saya di sini, dari tadi yang saya jelaskan mengenai metode Clapeyron, ada berapa momen yang dicari di sini? Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Aduh, backlog lagi. Start lagi, tunggu ya. Ya, Pak. Kemarin lancar ya Pak Jijen? Kenapa? Ada yang tahu berapa momen yang dicari? Tadi aturan-aturannya sudah saya jelaskan. Berapa momen yang dicari? Satu doang bukan sih, Pak? Satu, di mana? Momen apa yang dicari? Couple momen gitu, Bang. Ya, satu momen di mana? Kan? Ini elemen AB, ya kan? Ini elemen BC. Ini tumpuan roll kan? Ada momen nggak di tumpuan A? Enggak, Pak. Nggak Nggak ada. ada. Kemudian itu karena tumpuan pinggir kan? Kemudian ini di C ada nggak momen? Nggak ada. Oh, Ada. Kenapa? Tumpuan pinggir. Iya, Pak. Berarti Iya. ada tumpuan di dalam kan? Iya. Tumpuan B. Ada apa? MBA, ya kan, searah jarum jam. Iya. BC kan? Iya. Iya, Pak. Ya. Kemudian karena ini hanya ada 2 elemen, maka MBA sama dengan MBC kan? Iya. Iya Pak. Nama satu, yaitu apa namanya? MB. MB. Maka tinjauannya hanya 1 kan? Oke? Nah, tinjauannya apa? Ditinjau di titik B, yaitu momen apa? Theta B beban sama dengan theta B momen, ya kan? Betul nggak?
Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini. Ini tadi yang kita bicarakan tadi. Ini yang dicari. Oh, ternyata cuma 1 MB saja. Karena ini tadi MBA, ini MBC kan. Boleh dinamakan 1 MB. Jelas ini? Nah, kemudian tinjauannya ditanyakannya ini ya, biasa ya. Reaksi peretakan atau tumpuan, kemudian analisa NQM, dan diagram normal, lintang, dan momen. Ya. Kemudian langkah pertama adalah penyelesaian persamaan momen, yaitu tinjauannya cuma 1, ditinjau di titik B, yaitu theta B beban sama dengan theta B momen. Nah ini. Jadi ada 2 beban di sini, 2 bentang, sorry. Bentang pertama L1 dan bentang L2. Di bentang pertama, akibat beban terbagi merata ini, ya, akibat beban terbagi merata Q, maka terjadilah putaran sudut di titik B. Berapa besarnya? Nah ini. Jadi theta A bebannya, theta B bebannya adalah akibat bentang kiri ini. Q kalikan L1 pangkat 3 per 24 EI. Terjadi putaran sudut di bentang yang kiri, di titik B ya. Di bentang yang kedua juga terjadi putaran sudut. Ini, bentang kedua ini, yang 6 meter. Terjadi juga putaran sudut simple beam ya. BC ini, bentang BC ini juga terjadi putaran sudut ini. QL 2 pangkat 3 per 24 EI. Jadi ada 2 di sini. Kiri dan kanan ya. Paham ini? Karena ini di bentang pertama di titik B, ini bentang kedua di titik B. Ya. Ini L1, ini L2. Rumusnya sama kan, putaran sudutnya. Ya. Oke, paham untuk akibat beban ya? Nah, sekarang akibat momen. Akibat MB yang di bentang pertama menghasilkan putaran sudut kan? Yaitu apa? MB kali L1 per 3 EI. Karena ditinjau adalah titik B. Ini ada MB di L1. Jadi MB kali L1 per 3 EI. Di sini ditulisnya ini. MB kali L1 per 3 EI. Nah, di bentang yang kedua, ini, juga ada MB kan, menghasilkan putaran sudut juga di titik B pada bentang yang kedua. Yaitu apa? MB kali L2 per 3 EI, karena titiknya titik B ya. Di mana momennya bekerja dibagi 3 jadi. Silakan Anda hitung, benar nggak ini hasilnya 70? Ya. Silakan Anda hitung, benar nggak hasilnya 70? Ya. Jadi ini saya hilangkan, yang bawahnya saya hilangkan dengan mengalihkan berapa ini? 24 EI, supaya bawahnya hilang semua. Nah, silakan Anda hitung, benar nggak? MB-nya sama dengan 70. Oke, silakan Anda coba hitung ya. Benar nggak hasilnya 70? Ada pertanyaan? Sampai sini tahapannya? Jadi ini ada soal, Anda analisa, oh cuman ada 1 momen, momen B, ya sesuai aturan tadi ya. Ternyata yang kita cari adalah 1 momen, MB. Ya. Kemudian diselesaikanlah persamaannya ini, penyelesaian persamaan momen, yaitu hanya 1 ditinjau titik B. Dan nanti dihitung, benar nggak ini hasilnya 70? Silakan Anda hitung. Ada yang nggak jelas? Silakan ditanyakan. Kalau tidak, coba dihitung 70 nggak? Baru nanti langkah berikutnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, di interrupt aja ya. Kalau sudah benar hasilnya 70, lapor ke saya supaya saya bisa maju lagi ke tahapan berikutnya ya.
Bapak, tadi hasilnya 70 ya, Pak? Ya, hasilnya 70. Iya, Pak, bener. Benar. Yang Iya. lainnya kan ada selesai belum? Sudah, Pak. Sudah. Lanjut ya. Setelah momennya dapat 70, dilanjutkan dengan free body diagram. Diagram benda bebas ya, atau batang bebas. Yaitu untuk menyelesaikan reaksi-reaksi pertakannya atau tumbuhan. Ini diagram benda bebasnya, saya berikan layar Anda. Nah ini. Jadi dilepas per elemen begini. Kelihatan di layar Anda. Ini elemen, sorry AB dulu ya, sebelah kiri. Ini elemen AB, bentang tadi 4 meter ya. Jadi ada beban Q dan beban MB ya. Jadi per elemen nanti dilihatnya. Q dengan MB, ya, maka dicari adalah nilai VA dan VB left-nya ini. Ya. VA dan VB left. Ini VA, ini VB left. Karena VB-nya itu adalah penjumlahan adalah VB left ditambah dengan VB right. Ini. Nah, yang right-nya itu adalah bentang yang 6 meter. Jadi ada MB berlawanan arah jarum jam dengan beban terbagi Q. Nah, carilah ini nilai VB, right, dan VC. Bisa kan dicari seperti simple beam biasa aja? Bisa? Bisa nggak nyarinya? Jadi Anda lihat per elemen AB hanya ada beban Q dan MB. Nanti elemen keduanya, elemen BC, yaitu beban Q dengan MB, elemennya berbeda arah. Nah, dicari masing-masing reaksi perletakannya, kayak simple beam aja. Silakan Anda hitung coba, berapa. Nanti VA berapa, VB berapa, VB left berapa, ini VB right berapa, VC-nya berapa. Nah, VB ini adalah penjumlahan, ini VB adalah penjumlahan VB left ditambah VB right. Ya. VB adalah penjumlahan VB left ditambah VB right. Jelas ya? Coba silakan Anda cari. Kalau sudah lapor ke saya. Pak, udah dapat Pak, VA-nya sekian, VB left-nya sekian, kemudian VB right-nya sekian, VC-nya sekian. Nanti kita cocokkan dengan hitungan yang saya sudah hitung. Ya, simple beam biasa aja, pakai sigma momen di A, sigma momen di B ya, atau sigma momen di B dan sigma momen di C. Ya. Itu. Ada pertanyaan untuk mencari reaksi pertakan? Jadi dilepas per elemen batang, makanya disebut free body diagram di sini. Free body diagram, diagram batang bebas atau elemen bebas ya. Free body diagram. Ada pertanyaan? Cara mencarinya? Gunakan sigma momen di A, sigma momen B. Nggak tahu di semester 1, 2, 3 pernah istilah kenal superposisi nggak? Pernah dengar istilah superposisi nggak? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti kalau Anda hitung itu, setelah itu nanti saya terangkan cara superposisi. Hasilnya sama nggak? Silakan Anda hitung ya. Saya kasih waktu untuk menghitung reaksi tadi ya, per elemen. Kalau sudah nyaut ya, biar bisa lanjut.
Selamat Pak Najam. Iya Pak Andi. Orang undang-undang ya. Ya memang pandemi ya. Oh, gitu. Selamat berjaya orang undang-undang. Aku wae sing tonggora diundang. Tolong Adila sama Febrina pakai masker itu berdua. Adila sama Febrina tolong pakai masker. Pak Edi, kenapa Pak Edi? Enggak, mahasiswa kalau berdua itu atau lebih dari satu tolong pakai masker. Karena berdua itu. Beliin dong Pak Edi maskernya. Kalau datang ke kampus tak kasih ini. Di lab banyak masker. Pak Jejen jenggotnya habis ya? Iya Pak Najam. Baru dicukur kemarin. Ini udah lagi nih. Ya, selamat Pak Najam atas pernikahan putra putrinya. Iya. Nikahnya di mana? Pak Najam udah plong ya. Tiga-tiganya udah ya Pak Najam, selamat. Iya, udah plong sekarang saya. Enggak, aku ngajarnya sambil bawa baby. Wah. Hebat tujuan ini. Emaknya itu vaksin dititipin, grandmanya mau ngajar jadi ya barengan ya. Ingat masa lalu ya. Ingat masa lalu. Ampun dah. Ya. Tapi nggak kelihatan dari sini ya itu. Iya. Kalau saya nggak berdiri nggak kelihatan kalau sambil mangku. Coba kalau nangis itu rame nanti. Enggak, dia tuh dengerin ini melirik ke laptop ada suara gitu dia suara siapa kan dia udah mulai denger. Ini kenapa bolak-balik ya hari ini kayaknya? Ya, berapa kali nih?
elemen AB ada beban Q, resultannya adalah Q kalikan 4, ya 80, ada di tengah-tengah bentang ya, beban terbagi merata. Dengan cara gampang dia terdistribusi ke kiri dan ke kanan separuh-separuh, yaitu 40-40 itu. Ini ya, 40 akibat Q, 40-40. Ya. Kemudian akibat MB, reaksi MB ini, momen MB ini, 70. Sigma momen di A, sigma momen di B, ya. Jadi sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0, ini yang namanya superposisi. Jadi dilihat beban per beban ya. Jelas ya? Ini jadi kalau ini dapat VA arah ke bawah, yaitu dari sigma momen di B sama dengan 0, yaitu MB positif kan, dikurang VA kalikan 4. Maka nilainya adalah MB dibagi 4, yaitu 17,5 ini, arah ke bawah. Ya, karena MB-nya searah jarum jam kan, maka VA-nya harus menghasilkan momen berlawanan arah jarum jam. Karena sigma momennya sama dengan 0. Jadi MB dibagi 4, 17,4, sama juga dengan VB left-nya ini. Yaitu dari sigma momen terhadap titik A sama dengan 0, MB searah jarum jam. Ya, supaya berlawanan arah jarum jam, maka VB harus ke atas ya, VB left-nya. Yaitu VB left kalikan 4, maka MB dibagi 4. Nah, ini hasilnya juga 17,5. Saling meniadakan. Kenapa? Karena nggak ada gaya vertikal kan, kalau cuma beban momen. Maka saling meniadakan ini, 0. Sigma V-nya 0. Nah, jumlahan 40 dikurang ini karena ke bawah minus ya. Sisanya adalah 22,5. Nah, VB left-nya adalah arahnya juga sama-sama ke atas, berarti dijumlah. Ini dapat 57,5. Ya. Pada elemen berikutnya, ini Anda lihat yang elemen BC, ada Q, ya, resultannya adalah 20 kali 6, 120, ada di tengah bentang. Ya, jadi dibagi 2 kiri kanan. 60-60 karena dia berada di tengah bentang, distribusinya merata, dibagi 2 kiri kanan, 60-60 akibat Q ini. Nah, akibat MB sama, sigma momen di B dan sigma momen di C, yaitu MB dibagi bentangnya, MB dibagi 6, hasilnya 11/2/3 ini, saling meniadakan. Jadi akibat MB, logikanya gini aja, akibat MB begini. Berlawanan arah jarum jam, batangnya gimana? Miring begini ya. Ya, logikanya begini ya. Maka kembalikan ke posisi mendatar lagi, maka titik ini harus ditarik apa? Diberi gaya kemana? Ke atas. Makanya ini VB right-nya ini arah ke atas ini ya. Untuk mengembalikan posisinya. Sedangkan yang di titik A arahnya ke bawah. Ini. Mengembalikan ke posisi mendatarnya. Jadi arah ke bawah. Ya. Nah, ini kalau yang searah dijumlahkan, ini 71/2/3, yang ini mengurangkan ini 11/2/3-nya, ya. 48/3 ya. Nah, ini tadi yang saya katakan VB adalah VB left ditambah VB right. Ya. Ini 129,167. Nah, ini tadi yang saya sudah share ini di WA group, ini hasilnya. Dari sigma H sama dengan 0, HB-nya kebetulan tidak ada gaya horizontal, maka nilainya 0. Nah, dari sini ada pertanyaan untuk free body diagram dengan cara superposisi ya. Diperhatikan superposisi beban. Nisa kenapa ngobrol aja, ketawa-ketawa aja itu. Jangan dimakan sendiri. Ya, udah ada yang record Farhan. Oh iya Pak. Silakan minta sama Nisa itu. Saya lihat tadi di record itu. Ya. Apalagi? Ada? Ada lagi pertanyaan? Kori mau tanya apa? Belum ada, Pak. Belum ada. Dari 3 soal itu nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan untuk hari ini. Selamat bekerja, tugas mandiri dikerjakan, minggu depan saya lihat hasilnya.
tahapannya ingat, penyelesaian persamaan momen, kemudian free body. Setelah free body, apa berikutnya? Analisa NKM, mau secara utuh atau mau cari per elemen boleh. Nanti per elemen dicoba sendiri ya. Dilihat per elemen tadi yang saya sudah lingkari, kemudian baru diagram NKM-nya. Tahapannya itu ya. Kalau Anda ikuti itu pasti nggak akan nyasar, nggak akan ngaco ya. Oke? Saya cukupkan untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Kasih, Pak. Pamit. Makasih, Pak. Ya, Pak. Meong, mau nanya dong. Apa gue aja pusing. Itu tuh berarti yang tugas ini tuh ngerjainnya yang pakai apa putaran sudut beban sama dengan putaran sudut itu kan? Atau yang Putaran sudut beban sama dengan putaran sudut momen. iya yang itu kan? Atau yang tadi yang kayak kita dibagi dua gitu loh, yang kita nyari sigma momen A, sigma momen B gitu-gitu. Hah? Kan tadi kita nyari yang buat nyari apa namanya VA VB. Itu dua-duanya nih. Tadi Iya, dua-duanya. Jadi Baru pertama yang kita sigma sigma. dapetin VB-nya dulu ya biar 70. Astaga. Makanya nih, kalau saya